Ya, kembali lagi bersama saya Eko Sujarwo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan nilai mutlak, ya, matematika wajib kelas 10. Bagi kalian yang menonton video ini, ya, silahkan kalian juga bisa sambil melihat di buku kalian, buku paket di halaman 11 sampai dengan 24. Nah, sebelum saya memulai penjelasan mengenai persamaan nilai mutlak, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Nah, dalam kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya, ya, jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian dapat yang pertama memahami konsep nilai mutlak dengan benar, yang kedua menyusun persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan benar, dan yang ketiga menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan benar. Nah, langsung saja. Di sini saya akan contohkan bagaimana menentukan nilai mutlak suatu bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini nomor 1, nilai mutlak dari 3, ya. Ada tanda seperti ini. Ini dibaca nilai mutlak 3. Ya, kita gambarkan dengan garis bilangan. Nah, di sini caranya bagaimana? Kita buat tanda panah dari posisi diam atau posisi 0 ke angka 3. Kemudian untuk mencari nilai mutlaknya bagaimana? Tinggal kita hitung saja jarak dari 0 sampai ke 3. 1, 2, 3. Jadi nilai mutlak 3 adalah jaraknya tadi, yaitu 3. Kemudian nilai mutlak dari 3/4, ya. Kita buat saja seperti contoh nomor 1 tadi, ya. Dari posisi diam atau 0 ke 3/4. Nah, jaraknya berapa dari 0 ke 3/4? Ya, tentunya 3/4. Jadi nilai mutlak dari 3/4 adalah 3/4. Nah, kemudian untuk nilai mutlak dari 0, ya, nilai mutlak dari 0 itu kalau misalnya kita jalan 0 langkah berarti kita tetap diam, kan, tidak kemana-mana. Nah, makanya nilai mutlak dari 0 itu sama dengan 0 karena tidak bergerak, tidak berubah dari posisi awal, tidak bergerak kemanapun, ya. Jadi nilai mutlak dari 0 itu adalah 0. Kemudian untuk nilai mutlak dari negatif 5/2 kita gambarkan dengan garis bilangan. Negatif 5/2 itu sama aja dengan 2,5, ya, negatif 2,5. Nah, jadi kita buat tanda panah mulai dari posisi 0, ya, posisi diam atau 0 ke negatif 5/2 atau negatif 2,5. Kemudian untuk menentukan nilai mutlaknya, ya, kita hitung saja dari 0 sampai negatif 5/2. 1, 2,5. Nah, jadi nilai mutlak dari negatif 5/2 adalah 5/2. Kemudian untuk nilai mutlak dari negatif 3, ya, kita buat tanda panah dari 0 sampai negatif 3. Kemudian kita hitung jaraknya 1, 2, 3. Jadi nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nah, dengan seperti itu, jadi secara geometris nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real, ya. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Cuma jaraknya saja, tidak peduli arahnya ke kanan atau ke kiri, ya. Hasil dari nilai mutlak itu pasti selalu positif karena kita tidak melihat arahnya, kita cuma melihat jaraknya saja, ya. Nah, silakan kalian perhatikan tabel di bawah ini. Di sini ada bilangan non negatif dan bilangan negatif. Kita akan cari nilai mutlaknya. Untuk bilangan 0, ya, nilai mutlaknya itu sama dengan 0. 2, nilai mutlak dari 2 adalah 2,
nilai mutlak dari 3 adalah 3, nilai mutlak dari 5 adalah 5. Sedangkan untuk nilai mutlak dari negatif 2 itu adalah 2, nilai mutlak dari negatif 3 itu adalah 3, nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4, nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, untuk bilangan non negatif ya, nilai mutlaknya itu adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan negatif ya, maaf tadi untuk bilangan non negatif itu nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri ya, 0 ya 0, 2, 2, 3 ya 3, 5 ya 5. Tapi kalau misalnya bilangan negatif kita mau cari nilai mutlaknya, kita tinggal mencari lawan atau hilangkan negatifnya. Seperti ini. Nilai mutlak dari negatif 2 itu sama dengan 2, nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3, nilai mutlak dari 4 sama dengan 4, nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Tinggal kita hilangkan negatifnya. Nah, definisi dari nilai mutlak ya, misalkan X bilangan real ya, tanda seperti ini dibaca nilai mutlak X itu didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Tapi nilai mutlak X itu sama dengan negatif X jika X-nya itu kurang dari 0 ya. Dengan kata lain, nilai mutlak X ya itu akan menjadi X atau bilangan itu sendiri jika X-nya lebih dari 0, jika di sini bilangan positif. Tapi nilai mutlak X akan menjadi lawannya atau negatif X jika X-nya itu kurang dari 0 atau bilangan negatif. Seperti contoh yang pada tabel tadi, kalau nilai mutlak dari suatu bilangan positif itu adalah bilangan itu sendiri ya. Tapi kalau misalnya nilai mutlak dari suatu bilangan negatif ya, misalnya ini X-nya negatif, itu nilai mutlaknya adalah lawan dari bilangan itu sendiri. Nah, mencari lawannya itu bisa kita lakukan dengan mengalihkan dengan negatif. Nah, contoh, gunakan definisi 1.1 untuk menentukan nilai mutlak berikut. Tentukan nilai mutlak dari X plus 2 untuk X bilangan real. Yang kedua, tentukan nilai mutlak dari negatif 2X plus 5 untuk X bilangan real juga. Nah, langsung saja kita jawab ya. Untuk nomor 1 sesuai dengan definisi ya, nilai mutlak dari X plus 2 ya itu sama dengan X plus 2 jika X plus 2 nya itu lebih dari atau sama dengan 0, atau bisa kita katakan jika X nya itu lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, negatif 2 ini bisa kita perolehnya dari mana? Ini ada angka negatif 2. Nah, coba kalian lihat di sini. X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, supaya ketemu nilai X-nya, kan ini 2-nya kita pindah ruas saja, ya kan? Di sini 2-nya positif, kita pindah ruas menjadi negatif. Jadi kalau misalnya singkatnya, nilai mutlak dari X plus 2 itu sama dengan X plus 2 untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Dan nilai mutlak X plus 2 itu akan sama dengan negatif X plus 2 jika X-nya kurang dari negatif 2. Cuma seperti itu menurut definisi 1.1. Nah, setelah melihat bagaimana pengerjaan contoh soal nomor 1, tentunya kalian nanti akan bisa mengerjakan soal nomor 2. Nilai mutlak dari negatif 2X plus 5 ya, sesuai dengan definisi 1.1 itu akan sama dengan negatif 2X plus 5 jika negatif 2X plus 5 nya itu lebih dari atau sama dengan 0 ya, atau dengan kata lain X nya itu lebih dari sama dengan 5/2. Nah, di sini kenapa bisa 5/2 ya, karena di sini nanti kalau misalnya seperti soal nomor 1 ini kan supaya ditemukan X nya saja, berarti yang selain X itu kita pindah ruas. Nah, ini harusnya kalau misalnya ditulis secara panjang, negatif 2X plus 5 lebih dari sama dengan 0. Di bawahnya kita tulis negatif 2X itu akan lebih dari atau sama dengan negatif 5 ya.
Karena di sini 5-nya positif, kita pindah ruas menjadi negatif. Nah, supaya ketemu X-nya negatif 2-nya ini juga kita pindah ke ruas kanan ya, sehingga ditemukan X itu akan lebih dari atau sama dengan negatif 5 dibagi negatif 2. Karena kan di sini negatif 2X artinya negatif 2 dikali X. Nah, perkalian kalau dipindah ruas itu akan menjadi pembagian, sehingga diperoleh nilai mutlak dari negatif 2x plus 5 itu sama dengan negatif 2x plus 5 jika x-nya lebih dari atau sama dengan 5/2. Kemudian nilai mutlak dari negatif 2x plus 5 itu akan menjadi negatif 2x plus 5 kalau x-nya kurang dari 5/2. Nah, cuma seperti itu saja cara menentukan nilai mutlak berdasarkan definisi 1.1. Nah, kemudian kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, dari definisi 1.1 bisa kita peroleh sifat 1.1. Untuk setiap A, B, C dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jika nilai mutlak AX plus B sama dengan C lebih dari 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku ya. Yang pertama, nilai mutlak AX plus B sama dengan C untuk X lebih dari atau sama dengan min B per A. Yang kedua, negatif AX plus B sama dengan C untuk X kurang dari min B per A. Nah, yang kedua, jika AX plus B sama dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan nilai mutlak AX plus B sama dengan C. Nah, kenapa bisa seperti itu? Seperti yang saya sampaikan di contoh yang awal tadi ya. Nilai mutlak itu pada garis bilangan ya yang saya contohkan, itu kita hanya menghitung jaraknya dari titik 0 ke bilangan itu, tidak peduli arahnya, mau ke kanan atau ke kiri. Jadi hasil dari nilai mutlak suatu bilangan itu hasilnya pasti selalu positif. Makanya di sifat 1.1 bagian kedua, jika AX plus B sama dengan C kurang dari 0, ini tidak mungkin ada hasilnya, karena kalau kurang dari 0 pasti itu bilangan negatif, sedangkan hasil dari nilai mutlak itu selalu positif. Nah, contohnya, tentukan nilai X ya. Di sini dikatakan jika ada ya, berarti tidak harus ada yang memenuhi setiap persamaan berikut ini. Ya, langsung saja kita jawab. Untuk soal nomor 1 ya, nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7 ya. Pertama kita jabarkan dulu persamaan di atas ya, persamaan ini dengan menggunakan definisi dan sifat 1.1, sehingga menjadi 2x min 1, nilai mutlak dari 2x min 1 itu akan bernilai 2x min 1 untuk 2x lebih dari atau sama dengan 1, atau x nya lebih dari sama dengan setengah ya. Tadi diperoleh contohnya seperti ini. Untuk mencari x nya ya, tinggal min B per A, min B per A, ingat ya, min B per A. Kita lanjutkan. Nilai mutlak dari 2x min 1 itu akan sama dengan 2x min 1 untuk x lebih dari atau sama dengan setengah. Di sini A-nya adalah 2, B-nya negatif 1, C-nya adalah 7 ya. Untuk mencari x-nya di sini bagaimana tadi caranya? Min B per A, min B berarti min negatif 1, negatif 1 berarti plus 1 ya.
per A. A-nya adalah 2. Makanya di sini X-nya 1/2. Nah, kemungkinan yang kedua ya, di sini 2x min 1, nilai mutlak dari 2x min 1 itu akan menjadi negatif 2x plus 1 untuk x kurang dari setengah. Nah, sehingga diperoleh untuk x lebih dari atau sama dengan setengah, maka 2x min 1 sama dengan 7. Kita kembalikan ke persamaan ini, tinggal kita hilangkan saja nilai mutlaknya. Kemudian ini supaya ketemu nilai x-nya, 2x min 1 sama dengan 7. Supaya ketemu x-nya berarti negatif satunya kita pindah ruas. Nah, karena negatif kita pindah ruas jadi positif, sehingga menjadi 2x sama dengan 8. Nah, kemudian untuk menentukan nilai x-nya bagaimana? Tinggal 2-nya kita pindah ruas. Ini kan 2x, artinya 2 kali x. Perkalian kalau dipindah ruas menjadi pembagian, sehingga ketemu x-nya adalah 8 dibagi 2, sehingga x-nya itu sama dengan 4. Nah, di sini memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena syaratnya di sini x-nya lebih dari atau sama dengan setengah. Jadi minimal setengah. Jadi kalau saat di sini kita menemukan nanti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu pasti memenuhi. Yang penting lebih dari atau sama dengan setengah, ya. Nah, kemudian untuk kemungkinan kedua, untuk x-nya kurang dari setengah, maka caranya hampir sama seperti tadi. Untuk x-nya kurang dari setengah ini berubah ya. Tadinya 2x min 1 menjadi negatif 2x min 1. Karena kalau misalnya di sini seperti definisi tadi, kemungkinan yang pertama itu bilangan itu sendiri, kemungkinan yang kedua adalah lawannya. Nah, di sini untuk x kurang dari setengah ini berpotensi kalau x-nya ini nanti juga bilangan negatif kan, makanya di sini kita kalikan dengan negatif. Jadi negatif 2x min 1 sama dengan 7. Ya, kita kalikan dulu ini dengan negatif, menjadi negatif 2x ditambah 1. Negatif kali positif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, kemudian seperti tadi kita harus mencari nilai x-nya, sehingga ditemukan negatif 2x sama dengan 7 kurangi 1, sehingga negatif 2x-nya sama dengan 6. Kemudian x-nya adalah 6 dibagi negatif 2, ya, sehingga ketemu x-nya sama dengan negatif 3. Ini juga memenuhi, karena syaratnya itu adalah x kurang dari setengah. Kurang dari setengah itu bisa saja 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Karena negatif 3 ini kurang dari setengah, maka untuk x sama dengan negatif 3 ini juga memenuhi untuk nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Nah, jadi nilai x sama dengan 4 dan x sama dengan min 3 ini memenuhi persamaan 2x min 1 nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Nah, kalau memenuhi artinya apa? Kalau kita masukkan x sama dengan 4 atau x sama dengan min 3 ke persamaan ini, hasilnya akan benar, yaitu 7. Nanti bisa kalian coba. Misalnya di sini x-nya kita ganti dengan 4, berarti 2 kali 4 kan 8, dikurangi 1 hasilnya 7. Kalau x-nya misalnya kita ganti dengan min 3, 2 dikali negatif 3 itu kan negatif 6, dikurangi lagi dengan 1 menjadi negatif 7. Nah, di sini menjadi nilai mutlak dari negatif 7. Nilai mutlak dari negatif 7 ya, tuh 7. Nah, ini adalah nilai x yang memenuhi persamaan. Artinya kalau dimasukkan ke persamaan hasilnya akan benar. Nah, yang kedua, penyelesaian dari nilai mutlak x plus 5 sama dengan negatif 6, ya. Nah, di sini tidak memiliki penyelesaian karena tidak ada satupun x anggota bilangan real yang memenuhi nilai mutlak x plus 5 sama dengan negatif 6. Nah, kenapa? Ini tidak perlu kita lanjutkan lagi ya. Untuk soal nomor 2 ini jelas tidak ada penyelesaiannya, ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, berdasarkan sifat 1.1 ya.
itu tidak akan ada hasil dari nilai mutlak yang berupa bilangan negatif. Ya, di sini nilai mutlak dari X plus 5 kok hasilnya negatif 6, ini sangat tidak mungkin. Karena hasil dari nilai mutlak suatu bilangan itu hasilnya pasti positif. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Penyelesaian dari nilai mutlak 4X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, untuk soal nomor 3 ya, kita tidak perlu menentukan atau mencari seperti nomor 1 tadi. Kita langsung saja coba, karena di sini nanti pasti cuma ada satu penyelesaian. Ya, 4X min 8 sama dengan 0. Jadi 4X-nya itu sama dengan 8 karena kita akan mencari nilai X-nya. Ya. Jadi yang selain X kita pindah ke ruas yang lain. 4X min 8 sama dengan 0, min 8-nya kita pindah menjadi 4X sama dengan 8. Kemudian X ya sama dengan 8 dibagi 4 sehingga X-nya sama dengan 2. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 4X, nilai mutlak 4X dikurangi 8 sama dengan 0, itu cuma X sama dengan 2, tidak ada yang lain. Kalau misalnya kita masukkan 3, di sini tidak akan bisa, karena 4 kali 3 12 dikurangi 8 hasilnya bukan 0. Satu-satunya nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 2, karena jika 2 dimasukkan ke sini ya, 4 kali 2 itu kan 8, kalau dikurangi 8 hasilnya adalah 0. Ini bernilai benar. Nah, kemudian untuk soal nomor 4, penyelesaian dari negatif 5 dikali nilai mutlak 3X min 7 ditambah 4 sama dengan 14. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya, kita ubah dulu menjadi seperti ini ya. Yang bukan nilai mutlak kita pindah ke ruas kanan ya. Ini kan 4 tidak ada nilai mutlaknya, kita pindah ke ruas kanan yang sejenis dengan 14. Nah, setelah itu kita hitung saja seperti biasa ya. 14 dikurangi 4 kan 10. Di sini tetap masih sama. Kemudian selanjutnya di sini yang bukan di dalam tanda mutlak ya, itu kita pindah ruas. Ini kan seperti tadi, kalau misalnya ini kita anggap sebagai X, ini berarti negatif 5X. Kalau kita akan mencari X nya berarti negatif 5 nya ini kita pindah ruas, karena ini perkalian, kalau dipindah nanti pasti menjadi pembagian, sehingga diperoleh 3X min, nilai mutlak dari 3X min 7 itu sama dengan 10 dibagi negatif 5. Nah, 10 dibagi negatif 5 itu hasilnya adalah negatif 2. Kemudian di sini apakah perlu kita lanjutkan? Di sini ada pertanyaan, apakah perlu dilanjutkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini silakan kalian coba lihat ya jawaban tadi soal nomor 2. Sudah? Nah, kalau sudah pasti kalian tahu bahwa jawabannya pasti tidak perlu dilanjutkan. Kenapa? Karena di sini nilai mutlak 3X min 7 itu sama dengan negatif 2. Negatif 2. Nilai mutlak kok hasilnya negatif 2, itu sangat tidak mungkin. Jadi tidak ada penyelesaian yang memenuhi persamaan negatif 5 dikali nilai mutlak 3X dikurangi 7 ditambah 4 sama dengan 14. Ini tidak ada satupun nilai X yang memenuhi. Sehingga kita lanjutkan saja ke soal nomor 5. Penyelesaian dari nilai mutlak 2X min 1 sama dengan nilai mutlak X plus 3. Nah, untuk menyelesaikan ini bagaimana? Kita ubah dulu persamaannya ya, menjadi bentuk seperti ini. Nilai mutlak 2X min 1 ya, ini kedua nilai mutlaknya ya, baik yang 2X min 1 maupun X plus 3, ini kita pindah ruas ke ruas sebelah kiri ya. Semua yang ada nilai mutlaknya kita ubah ke, atau kita pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi seperti ini. Nilai mutlak 2X min 1 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita jabarkan ya kedua suku
baik yang 2x-1 maupun x plus 3 menggunakan definisi 1.1, sehingga diperoleh untuk nilai mutlak 2x min 1 ya, itu akan bernilai 2x min 1 jika x nya itu lebih dari sama dengan setengah ya. Kemudian nilai mutlak 2x min 1 itu akan bernilai negatif 2x min 1 jika x nya kurang dari setengah. Nah, setengahnya ini dapat dari mana? Karena di sini akan kita cari x ya. Jadi satunya kita pindah ruas, negatif 1 kalau kita pindah ruas menjadi 1 ya, 2x artinya 2 kali x. Kalau kita pindah perkalian itu menjadi pembagian. Jadi x nya sama dengan 1 bagi 2 atau 1 per 2. Nah, kemudian untuk nilai mutlak x plus 3 ya, itu akan bernilai x plus 3 jika x nya lebih dari sama dengan negatif 3. Negatif 3 dari sini ya, plus 3 dipindah jadi negatif 3. Nah, kemungkinan yang kedua itu x plus 3 akan bernilai negatif ya, negatif x plus 3 jika x nya itu kurang dari negatif 3. Ya, mari kita lanjutkan. Supaya bisa diselesaikan, kita harus memastikan bahwa 2x min 1 dan harus memastikan bahwa nilai mutlak 2x min 1 dan nilai mutlak x plus 3 memiliki syarat yang sama, atau nanti penyelesaiannya ya itu berada pada rentang yang sama ya. Caranya kita gunakan garis bilangan. Di sini kita gambarkan untuk nilai mutlak dari 2x min 1 ya. Itu nilainya yang pertama tadi kan ada 2x min 1 jika x nya lebih dari atau sama dengan setengah. Nah, jadi di sini untuk 2x min 1 titik awalnya adalah setengah di sini ya. Jika lebih dari setengah ya, maka nilai mutlak dari 2x min 1 itu sama dengan 2x min 1 ya. Dari setengah ke kanan ini kan artinya lebih dari setengah, itu nilainya adalah 2x min 1. Tapi kalau misalnya x nya kurang dari setengah, berarti dari setengah ini ke kiri, nilai mutlak dari 2x min 1 itu sama dengan min 2x plus 1. Nah, begitu juga untuk yang nilai mutlak x plus 3 ya, ini titik awalnya itu adalah negatif 3. Kalau lebih dari negatif 3, dari negatif 3 ke kanan ya, di sini berarti nilai mutlak x plus 3 itu sama dengan x plus 3. Tapi kalau misalnya nilai mutlak x plus 3 nya ini nanti x nya kurang dari negatif 3, berarti negatif 3 ke kiri ya, itu nilai mutlak x plus 3 itu sama dengan min x min 3 atau negatif x dikurangi 3. Nah, di sini dikatakan supaya bisa diselesaikan kita harus memastikan bahwa nilai mutlak 2x min 1 dan nilai mutlak x plus 3 memiliki syarat yang sama. Artinya apa? Dari penyelesaian suku yang 2x min 1 dan x plus 3 ini mempunyai penyelesaian pada rentang yang sama. Nah, di sini coba kita lihat ada daerah di sini dari 0 sampai dari negatif 3 sampai setengah. Ini ada kemungkinan penyelesaian yang dimiliki oleh nilai mutlak 2x min 1 dan juga nilai mutlak x plus 3 ya. Ini adalah daerahnya untuk nilai mutlak 2x min 1 dan ini daerah untuk nilai mutlak x plus 3. Di sini ada yang sama dengan batas-batas negatif 3 dan juga setengah. Nah, dari garis bilangan ini dapat kita peroleh ya, untuk nilai mutlak 2x min 1 yang tadinya syaratnya cuma ada 2 ya. Di sini karena ada daerah penyelesaian yang dimiliki oleh kedua persamaan ini ya, daerah penyelesaiannya sama, berada di antara negatif 3 sampai setengah. Jadi di sini syaratnya untuk masing-masing nilai mutlak itu ada 3 sekarang. Bisa kalian lihat di sini.
untuk syarat yang satu dan ketiga ini masih sama ya, cuma ada tambahan pada syarat yang kedua pada masing-masing nilai mutlak. Di sini ya, untuk X lebih dari sama dengan negatif 3 dan X kurang dari setengah, di sini berarti ya, untuk nilai mutlak 2x min 1 itu nilainya adalah negatif 2x plus 1. Nah, di sini negatif 2x plus 1 diperolehnya dari sini. Karena rentangnya itu berada di antara negatif 3 sampai setengah. Nah, di sini kita lihat ini penyelesaian dari 2x min 1 sama dengan negatif 2x plus 1. Nah, hal yang sama juga di sini. X plus 3 ini dapat dari mana? Karena X-nya berada di antara negatif 3 sampai dengan setengah di sini, ya kan? Dari sini sampai sini X plus 3 penyelesaiannya adalah X plus 3. Nilai mutlak X plus 3 penyelesaiannya adalah X plus 3. Kemudian kita fokuskan mencari penyelesaian dari 3 kemungkinan syarat nilai X ini yang sudah kita dapat, yaitu X lebih dari sama dengan setengah, X lebih dari atau sama dengan negatif 3, dan X kurang dari setengah. Ini syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, X-nya kurang dari negatif 3 ya. Jadi ada 3 syarat. Dari sini, dari setengah ke kanan, dari negatif 3 ke kiri, ada juga yang dari negatif 3 sampai setengah. Cuma di sini saja. Nah, ini syarat yang tadi ya. Saya cantumkan lagi. Yang kemungkinan pertama, untuk X lebih dari sama dengan setengah, maka di sini ya, nilai mutlak dari 2x min 1 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 0 ya. Ini kita definisikan sesuai syaratnya ini, dengan syarat X lebih dari sama dengan setengah. Berarti yang paling atas ya, untuk 2x min 1 ini sama akan menjadi 2x min 1, dan untuk nilai mutlak X plus 3 itu akan menjadi X plus 3 sesuai syarat yang di sini. Syaratnya adalah X lebih dari sama dengan setengah ya, ini. Kemudian selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan aljabar seperti biasa. 2x dikurangi 1 dikurangi x kurangi 3 sama dengan 0. Kita jumlahkan yang sejenis. 2x kurangi x berarti x, negatif 1 kurangi 3 berarti negatif 4, sehingga menjadi x min 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kemudian nanti bisa kita peroleh x-nya dengan cara memindah ruas negatif 4, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 4. Nah, ini memenuhi atau tidak ya? Pasti memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena 4 ini lebih dari setengah. Kemudian kemungkinan yang kedua, ini berarti kita menggunakan syarat yang kedua. Syaratnya X lebih dari sama dengan negatif 3 dan X kurang dari setengah ya. Sehingga di sini kita jabarkan lagi menggunakan aturan atau syarat yang kedua. Berarti kita lihat yang kedua. Ini nilai mutlak 2x min 1 menjadi negatif 2x plus 1. Kemudian untuk X, nilai mutlak X plus 3 itu sama dengan X plus 3 ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan aljabar. Negatif 2x ditambah 1 dikurangi x dikurangi 3, yang x sama x, yang konstanta dengan konstanta. Negatif 2x dikurangi x berarti menjadi negatif 3x, dan 1 dikurangi 3 menjadi negatif 2, sehingga menjadi negatif 3x dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Kemudian negatif 2 nya ini kita pindah ruas sehingga menjadi negatif 3x sama dengan 2. Dan untuk menemukan nilai x nya tinggal kita bagi dengan 2 dengan negatif 3. Jadi x nya adalah negatif 2/3. Nah, ini memenuhi apa tidak? Nah, untuk melihat ini memenuhi atau tidak,
kita lihat syaratnya di sini. Negatif 2/3 itu ada di antara ini tidak, ya. Kalau kalian gambar dengan garis bilangan, ya, ini negatif 2/3 pasti masih berada di antara 3 dan juga setengah. Oleh karena itu, untuk X sama dengan negatif 2/3 ini juga memenuhi syarat yang kedua. Nah, kemudian ini bukan kemungkinan pertama ya, maaf. Saya ganti dulu. Kemungkinan ketiga itu X-nya kurang dari min 3. Ya, kita lanjutkan. Ya, kemungkinan ketiga, untuk syarat X-nya itu kurang dari negatif 3. Maka kita lihat syarat yang ketiga ya. Ini X-nya kurang dari min 3. Jadi nanti untuk nilai mutlak dari 2x min 1 akan berubah menjadi negatif 2x plus 1. Dan untuk nilai mutlak x plus 3 akan berubah menjadi negatif x dikurangi 3. Karena kita menggunakan syarat yang ketiga, yaitu x kurang dari negatif 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita lanjutkan ya. Negatif 2x ditambah x, hasilnya pasti x min x, kemudian 1 tambah 3 hasilnya 4, sehingga menjadi min x plus 4 sama dengan 0. Kemudian 4 nya kita pindah ruas ya, sehingga diperoleh min x sama dengan negatif 4. Nah, sehingga x nya berapa? X nya tinggal kita kalikan kedua ruas dengan negatif, karena ini sama-sama negatif ya. Kalau x nya negatif, pokoknya kalau di sini x nya negatif, kita kalikan kedua ruas dengan negatif, sehingga diperoleh x nya sama dengan 4. Nah, ini ini memenuhi tidak? Syaratnya x nya kurang dari negatif 3. Tapi di sini ditemukan x nya itu sama dengan 4. Nah, 4 ini apakah kurang dari negatif 3 atau tidak? Kalau pada garis bilangan, itu bilangan yang ada di sebelah kiri itu pasti nilainya kurang dari atau lebih kecil dari bilangan yang ada di sebelah kanannya. Nah, sedangkan kalau misalnya pada garis bilangan, 4 ini posisinya adalah berada di sebelah kanan negatif 3. Berarti 4 ini lebih besar daripada negatif 3, ya kan? Berarti untuk x sama dengan 4 tidak memenuhi, karena syaratnya di sini untuk kemungkinan yang ketiga, x-nya harus kurang dari negatif 3. Karena di sini tidak kurang dari negatif 3, berarti x sama dengan 4 tidak memenuhi syarat. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan 2x, nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x plus 3, itu cuma ada 2, yaitu x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 2/3. Jadi kalau misalnya ini dimasukkan ke persamaan, x nya diganti dengan 4 semua atau diganti dengan negatif 2/3 semua, hasilnya nanti akan sama. Seperti itu. Nah, setelah belajar bagaimana menentukan hasil dari persamaan nilai mutlak, kita akan belajar bagaimana cara membuat grafik dari nilai mutlak. Contoh, kalian bisa sambil melihat nanti ya, setelah melihat atau mendengarkan penjelasan dari saya, kalian bisa melihat di buku halaman 20 sampai 21 supaya kalian mendapatkan contoh yang lain. Di sini saya contohkan, gambarlah grafik Y sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, kita tentukan dulu koordinat titik awalnya. Nah, titik awal dari grafik Y sama dengan nilai mutlak X min 2 itu adalah 2,0. Nah, maksudnya apa sih di sini? Nah, kita cari ya supaya ketemu titik potongnya dengan sumbu X ya. Berarti Y-nya harus sama dengan 0. Kalau misalnya di sini Y-nya kita ganti dengan 0, berarti X-nya di sini persamaannya menjadi 0 sama dengan X min 2.
Sehingga untuk mencari nilai X-nya tinggal kita pindah ruas saja negatif 2, sehingga X-nya ketemukan 2. Negatif kan dipindah jadi positif. X-nya 2, Y-nya tadi 0, sehingga titik awalnya adalah 2,0. Yang kedua, mencari titik-titik yang berada pada grafik Y sama dengan nilai mutlak X min 2 dengan cara mengisi tabel. Nah, di sini tabelnya sudah saya isi, ya. Ini bisa kita isi, ya, cari dengan bilangan negatif atau positif. Jadi di sini kita masukkan sembarang nilai X. Di sini saya masukkan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan juga 0, 1, 2, 3. Nah, dapat Y-nya ini dari mana? Ini dari aturan Y sama dengan nilai mutlak, ya, nilai mutlak. Jadi nanti hasilnya pasti positif dari X min 2. Nah, jadi kalau misalnya X-nya kita ganti dengan min 4, berarti min 4 dikurangi min 2. Min 4 dikurangi 2, berarti negatif 6. Nilai mutlak dari negatif 6 adalah 6, sehingga diperoleh koordinatnya atau X, Y, X-nya min 4, Y-nya adalah 6. Diperoleh dari sini, X-nya min 4, Y-nya 6. Kemudian kita cari lagi untuk titik yang lain, negatif 3. Jadi persamaan ini Y sama dengan nilai mutlak X min 2. Ini kita ganti X-nya dengan min 3, sehingga negatif 3 kalau dikurangi dengan 2 itu kan sama dengan negatif 5. Nah, negatif 5 itu nilai mutlaknya adalah 5. Sehingga koordinat titik yang selanjutnya adalah negatif 3,5. Nah, kemudian silakan kalian lanjutkan sendiri, bisa kalian lihat di sini, ya. Caranya sama seperti tadi. Apakah angkanya harus negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1? 0, 1, 2, 3, tidak. Kalian bebas, ya. Kalian bebas mengambil angka berapapun, ya. Mengambil angka berapapun bebas, ya. Tapi saya sarankan minimal kalian ambil 5 bilangan, ya. Harus ada 0, 2 bilangan positif, dan 2 bilangan negatif minimal, ya. Kalau misalnya kalian mau menggunakan lebih dari 5 bilangan untuk mencari koordinat titik-titiknya, itu sangat boleh sekali. Tapi kalau misalnya mau minimal, itu kalian minimal cari 3 atau 5, ya. Ya minimal 5 lah. Harus ada 0, kemudian 1 atau 2 bilangan positif, dan 1 atau 2 bilangan negatif. Nah, setelah ketemu koordinat titik-titiknya ini, tinggal langkah ketiga, kita letakkan koordinat titik yang diperoleh pada langkah 2 ini pada kita letakkan pada bidang atau koordinat kartesius, sehingga akan diperoleh gambar seperti ini. Nah, ini tadi, ya. Titik yang pertama adalah negatif 4,6, X-nya negatif 4, Y-nya 6. Yang kedua negatif 3,5, X-nya negatif 3, Y-nya 5. Yang ketiga negatif 2,4, ya, X-nya negatif 2,4, dan seterusnya, sehingga diperoleh grafiknya seperti ini. Ya, di sini cuma saya potong seperti ini, ya. Kalau misalnya diperpanjang lagi, ya, itu juga masih bisa. Jadi grafik dari nilai mutlak itu seperti huruf V, ya, seperti huruf V yang simetris. Artinya apa? Kemiringannya yang positif dan negatif itu sama. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar atau di Google Classroom kalian masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.